Masyarakat Jawa Barat tentu telah mengenal istilah Sang Hyang Patanjala dari keberadaan cerita Sri Maharaja Guru Resi Prabu Sindula Hyang atau Sang Hyang Tambleg Meneng sebagai Raja Kendan. Dalam kisahnya, beliau memiliki 5 orang anak yang dikenal sebagai Panca Kucika, yang terdiri dari Sang Hyang Nandiswara, Sang Hyang Garga, Sang Hyang Purusa, Sang Hyang Manisri, dan Sang Hyang Patanjala. Sesuai dengan cara, pola, serta gaya penyimpanan data yang dilakukan oleh para leluhur bangsa, bentuk personifikasi atas Sang Hyang Patanjala kerap dianggap sebagai sosok manusia secara biologis. Padahal, mungkin saja hal tersebut menjadi gelar kehormatan terhadap seseorang di kemudian hari. Seperti yang diberikan kepada Sang Tri Trusta, Rahyang Tarusbawa, Raja Sunda Sembawa. Patanjala adalah landas pemikiran atau konsep mengenai pengelolaan air yang muncul dari sumber mata air menuju sungai hingga bermuara di samudera. Hal ini tentu berkaitan erat dengan persoalan 4 unsur kehidupan makhluk di bumi, khususnya bagi manusia, yaitu air, api, angin, dan tanah. Gagasan dalam Pikukuh Sunda mengenai Ibu Agung atau Ibu Pertiwi rupanya bukan sekedar slogan. Sebab pada kenyataannya, ibu atau bumi ini benar-benar hidup, bernafas, bergerak, dan tubuhnya dialiri berbagai unsur. Maka dari itu, prinsip kerja tubuh bumi mirip seperti raga manusia. Atau setidaknya, kondisi bumi ditentukan oleh manusia. Begitupun sebaliknya, kondisi manusia ditentukan oleh bumi. Patanjala adalah urat-urat air yang mengaliri tubuh Ibu Agung atau bumi, dari hulu ke hilir dan terus berulang. Siklus tersebut telah terjadi sejak miliaran tahun yang lalu. Urat-urat bumi yang mengalir dari puncak-puncak gunung turun membawa berbagai mineral dan saripati makanan yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup, hewan, tumbuhan, juga manusia, hingga kelak melahirkan berbagai peradaban. Maka, teori yang menyebut bahwa seluruh bangsa yang memiliki peradaban adiluhung berawal dari sungai itu benar. Seperti Huangho dan Yangtze Kiang, Amazon dan Mississippi, Gangga, Nil, Yufrat dan Tigris, dan lain sebagainya. Namun demikian, semua perkembangan peradaban tersebut tentu harus berlandas dan dipicu oleh ilmu pengetahuan yang luhur, kecerdasan, kebijakan, dan kebajikan. Tanpa hal tersebut, mustahil tatanan peradaban dapat terbangun. Secara mendasar, Patanjala terbagi dalam 3 kewilayahan yang sangat berkaitan erat dengan gunung dan hutannya. Pertama, wilayah larangan atau hutan larangan, yaitu sumber atau wiwitan. Kedua, wilayah tutupan atau hutan tutupan, yaitu cadangan. Ketiga, wilayah baladahun, hutan baladahun atau hutan olahan, yaitu perkebunan dan pertanian. Ketiga wilayah ini harus dijaga dengan baik, terjaga kesuciannya.
Oleh sebab itu, sering disebut sebagai tanah suci dan wilayah paling sakral atau dikeramatkan. Disebut sebagai kabuyutan atau wilayah larangan yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang tertentu saja. Dalam hal ini adalah orang suci, pun jika terjadi kerusakan secara alami. Maka dari itu, setiap wilayah atau tanah suci atau hutan larangan disebut sebagai Sasaka Domasyang yang ditandai dengan arca Domas, dan seluruh kesatuan tanah suci disebut Saloka Domas. Sayangnya, pengertian istilah dalam suatu kewilayahan tersebut sudah semakin asing terdengar di telinga generasi sekarang, sehingga telah banyak wilayah larangan rusak dan hancur dengan tidak semestinya. Berdasarkan tata wilayah atau tata ruang, maka selayaknya aliran sungai itu dikelola oleh masing-masing kelompok penduduknya, yakni tata kelola atau tata kuasa. Dan karena setiap wilayah memiliki ruang kebutuhan yang berbeda, maka tatanannya pun akan beragam, menyesuaikan diri dengan sendirinya. Oleh sebab itu, penataan air yang paling ideal tentu tidak memusat, apalagi bersifat penguasaan tunggal atau monopoli. Dengan demikian, setiap kelompok masyarakat dituntut bertanggung jawab terhadap wilayah airnya masing-masing. Patanjala pada tubuh manusia setara dengan aliran darah yang mengalir di sirah, yaitu hulu atau kepala, hingga dampal atau telapak kaki. Jika aliran darah tersumbat karena kotor, rusak, atau lain sebagainya, tentu mengakibatkan masalah yang tidak diinginkan, seperti stroke, darah tinggi, masalah jantung, kurang gizi, diabetes, dan lain sebagainya. Maka demikian pula halnya aliran sungai pada tubuh bumi. Jika terjadi kerusakan, maka dampak yang ditimbulkan mirip dengan keadaan manusia yang bermasalah pada saluran darahnya. Karena manusia dan bumi merupakan dua unsur yang tidak terpisahkan, maka rusaknya lingkungan hidup atau tanah air tentu akan menimbulkan dampak terhadap manusia itu sendiri. Dan proses kerusakan tersebut sedang terjadi saat ini. Artinya, jika kita tidak segera berbuat sesuatu terhadap lingkungan kehidupan, maka sama halnya dengan menunggu pemusnahan massal. Setidaknya, dampak itu akan dirasakan oleh generasi yang akan datang, anak cucu kita nanti. Patanjala adalah tubuh kita sendiri, dan tubuh kita adalah bagian dari Ibu Agung. Jika bangsanya sehat, maka negaranya kuat. Dengan demikian, cerminan mengenai nilai-nilai Sang Hyang Patanjala itu ada pada diri kita, dan hal tersebut akan tercermin pada mutu aliran-aliran sungai yang terdapat di tanah air kita. Dalam Pikukuh Sunda mengatakan bahwa tanda-tanda negara subur makmur gemah ripah loh jinawi adalah jika air sungainya dapat langsung diminum. Tanda kebersihan hati nurani suatu bangsa terukur dari kejernihan air sungainya. Air yang kita minum, yang kita gunakan untuk mandi dan mencuci, air yang telah berjasa memberi kehidupan kepada raga tubuh kita, sesungguhnya telah berumur jutaan tahun, bahkan miliaran tahun. Maka, tentu sangat wajar jika kita menjaga dan menghormatinya dengan sepenuh hati.